Jalan AKBP M Suroko 11. Inilah Malwopati Bojonegoro FM. Dipancarluaskan dari lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, FM 95,8, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Malwopati, mencerahkan dan memberdayakan. 95,8 MHz Radio Malwopati FM Bojonegoro, Mitra Setia. Selamat pagi, jumpa kembali pagi hari ini di ruang dengarnya Mitra Setia di Sapa Bojonegoro ya. Setiap hari Jumat biasa kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Jadi Mitra Setia nanti bisa bergabung bersama kami. Kita juga live di streaming YouTube channel Malwopati Radio. Selain itu kita juga live di officialnya Dinas Kesehatan. Jadi bisa tinggalkan komentar Anda ataupun pertanyaan Anda di dua streaming tersebut ya Mitra Setia, atau juga melalui WhatsApp kita di sini di 081133229958. Nanti lihat kembali dengan narasumber kita hari ini. Jangan kemana-mana setelah pariwara yang satu ini. Malwopati FM, Malwopati 95,8. Malwopati FM, Malwopati FM. Cicak-cicak di dinding, diam-diam menggigit. Eits, stop. Aku kan nyamuk bukan cicak. Hei, kenalin. Aku adalah nyamuk Aedes aegypti. Aku adalah nyamuk dengue yang sangat berbahaya. Sombong amat. Di Indonesia, aku bersama kedua saudaraku yaitu Aedes albopictus dan Aedes scutellaris. Saat musim penghujan seperti ini, aku biasanya berkembang biak sangat cepat. Pokoknya sat-sat buat-buat gitulah ya. Eits, tapi jangan khawatir. Aku kasih tahu nih ya, cara buat mencegah supaya aku nggak menggigit kalian semua. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia. Rahasia loh ya. Yang perlu kalian lakukan, pelihara ikan pemakan jentik nyamuk, terus gunakan produk anti nyamuk, pasang kawat kasa di jendela dan ventilasi, bersihkan lingkungan sekitar rumah, berikan larvasida saat menguras air, dan menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Tapi aku tetap tidak takut karena banyak dari kalian yang sering melupakannya. Kalau mau nggak aku gigit, ingat 3M ya. Menguras, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Udah dulu ya, bye. Polio Kabupaten Bojonegoro. Kalian tahu nggak sih kalau polio itu adalah penyakit berbahaya serta dapat menyebabkan kelumpuhan dan cacat seumur hidup? Polio ditularkan melalui makanan atau minuman yang tercemar virus polio dari kotoran penderita polio. Gejala polio adalah lumpuh yang terjadi secara mendadak dan bersifat lemas atau layu pada anak usia di bawah 15 tahun. Polio dapat dicegah dengan imunisasi polio. Ayo dukung pelaksanaan Supin Polio di Kabupaten Bojonegoro. Untuk anak usia 0 hingga 7 tahun 11 bulan, wajib mendapatkan tetes polio tambahan yang dilaksanakan serentak dalam 2 putaran. Putaran pertama dilaksanakan tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 dan putaran kedua tanggal 19 sampai 25 Februari 2024. Pastikan anak Anda mendapatkan 2 tetes vaksin polio sebanyak 2 kali di tahun 2024 ini. Ajak anak Anda ke pos terdekat untuk mendapatkan tetes polio. Mari bersama sukseskan pelaksanaan Supin Polio di Kabupaten Bojonegoro, karena polio tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah imunisasi. Malwopati FM, Malwopati 95,8. Malwopati FM, Malwopati FM. Dipancarluaskan dari lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, FM 95,8, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Malwopati, mencerahkan dan memberdayakan. Oke Mitra Setia, kembali lagi masih di Sapa Bojonegoro, dan kali ini sudah hadir dua narasumber kita ya di Studio 1 Radio Malwopati. Ini ada Ibu Dwi Setiorini MHSM, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan juga ada
Pak Abdurrahman dari PIC-nya PSC 119. Karena tema kita hari ini yaitu adalah layanan PSC 119 siaga. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Mbak. Wah, apa kabar hari ini? Sehat-sehat. Sehat luar biasa ya. Alhamdulillah. Sudah Mbak, saya sehat sekali, segar sekali. segar sekali. Iya kelihatan Pak, segar banget. Segar sekali ya. Ini Bu Dwi nggak sendiri, sama Pak Abdurrahman ini juga ya. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Yang mana nih namanya? Oke. Mas Rohman biar lebih ini. Oh Mas. Iya. Jadi kalau Bu Dwi Mbak. Ya Mbak, ada kakak ya. Oh kakak siap. Oke, jadi hari ini tema kita adalah layanan PSC 119 siaga. Mungkin ini bagi sebagian masyarakat itu udah mengenal ya apa itu PSC ya 119 ya, karena ini merah-merahnya itu ada di mana-mana. Merah-merahnya. Tapi untuk itu mungkin ada sebagian yang masih awam mungkin dengan PSC 119 ini. Nah, Bu Dwi mungkin bisa disampaikan apa sih PSC 119 itu? Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu pendengar Malawapati. Kami dari Dinas Kesehatan, pagi ini kita akan sharing terkait dengan layanan Public Safety Center 119 PSC Siaga Sistem Pelayanan Gawat Darurat untuk Bojonegoro. Jadi Bapak Ibu sekalian, PSC ini adalah sistem pelayanan terintegrasi yang memberikan layanan kegawat daruratan medis dan merupakan ini ujung tombak untuk memberi layanan yang gawat darurat yang diperlukan masyarakat dengan respon cepat. Jadi kami open 24 jam secara terus-menerus. Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui kontak dan kami akan memberikan layanan seperti yang dibutuhkan sesuai dengan SOP. Oke, 24 jam layanan ya. Sesuai dengan SOP. Ini ada sepertinya kalau layanan PSC ini tidak ada di Kabupaten Bojonegoro sih ya, di hampir seluruh Ya. menyeluruh di seluruh Indonesia. Ya. Wah, keren sekali. Kalau di Bojonegoro udah berapa lama nih Bu ya? Saya kok lupa. Kita sebenarnya startnya sebelum kita waktu COVID itu kita udah kasih layanan ya. Kita sudah buka layanan di COVID, tetapi launching resminya kita tahun 2021. Jadi ini sudah beberapa waktu. Betul. Jadi PSC ini sebenarnya konsep awalnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk seluruh Indonesia. Terkonek di 119 di National Command Center. Terus kemudian karena ini ya kita butuh pengembangan di setiap area, kita kembangkan sesuai dengan konsep kebutuhan wilayah masing-masing. Oke, gitu. saya tuh lupa karena launchingnya MC-nya bukan saya. Oh iya. Coba saya ingat pasti ya. Oke, udah Bu, bercanda Bu ya. Nah, ini berarti kan menyeluruh terkonek gitu kan ya. Bisa disebut juga ini berarti sistemnya itu apa namanya? Terpadu. Betul. Ya. Betul, Apa itu betul. namanya? Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Ya, Nah, SPGDT. itu dia. Nah, Ya. kalau boleh tahu dari PSC sendiri ini fungsinya apa sih untuk Public Safety Center-nya sendiri terkait dengan SPGDT itu Ya, terpadu? Jadi PSC ini memberikan layanan gawat darurat tadi ya, terpadu. Ini terkonek mulai dari layanan dasar di puskesmas, kita konek di 35 puskesmas, kemudian rujukannya di 11 rumah sakit. Ya, 11 rumah sakit. Oke, ini dan ini layanan ini kita terpadu melalui satu sistem yang terkonek. Jadi sistem kita kan sudah online kayak apa ya, kayak kalau kita kayak Gojek gitu ya. Jadi bisa Ke-track ya. Jadi Oke. misalnya Bapak Ibu ada yang butuhkan layanan, kontak kami nanti bisa di tracking gitu. Oke. Itu dari di mana gitu. Oke, jadi misalnya laporan menggunakan aplikasi gitu kan ya. Terus kita bisa nge-tracking ini dari sudah sampai mana. Itu apa namanya? Ambulan juga ya, Bu? Nyebutnya apa? Mobil 119 atau mobil ambulan atau apa? Aplikasinya kita ada emergency button. Oke. Untuk publik ya. Nanti itu bisa oke. di-download di Play Store, kemudian registrasi dulu untuk validasi data dengan kami. Nanti itu bisa, jadi misalnya connect, kita butuh kami memang berharap Bapak Ibu tidak membutuhkan ya, tetapi jangan kalau bisa jangan memakai layanan ya. Tapi ini kan namanya siap siaga Iya, ya. betul. Jadi kita siapkan, nanti itu bisa ditekan 3 detik nanti terkonek dengan kami. Wow. Kami akan connect balik untuk mapping kondisi ya. Iya. Setelah itu kami akan kirimkan. Nah, saat kami mengirimkan tim ini nanti akan bisa di-track
ambulans ini sudah berangkat belum, sampai di mana, sampai di mana. gitu. Kalau misalnya di jalan nih terus kemudian ada kecelakaan ya. Connect, kemudian Bapak Ibu misalnya meninggalkan tempat, tetap bisa tracking ini ambulans sudah datang atau belum, atau sudah sampai di mana, sudah sampai rumah sakit belum, bisa di tracking. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, biar biasanya tuh kan kalau pelanggan ya, pelanggan hati nyaman itu kan tahu startnya dari mana gitu kan ya, terus sampai mana, sudah hampir lokasi atau enggak. Nah, kalau kantornya PSC 119 tuh di mana, Bu? Kami di comment center kami di kantor dinas kesehatan ya. Jadi satu ya? Jadi satu. Monggo kalian kapan-kapan monggo mampir. Oke, itu yang di gedung perkantoran Pemkab Jalan Dr. Cipto. Jalan Dr. Cipto. Oke, berarti kan kalau misal nih ada yang pencet button terus habis itu menunggu kehadirannya, kan masih dalam hati tuh bisa mengira-ngira gitu loh, Bu. Nah, misalnya kecelakaannya di Gajah Mada, dari situ ke situ kira-kira berapa menit kan gitu-gitu ya. Ini kalau konsumen, tapi kalau misalnya di area konsumen, karena kita areanya luas, nanti kita konekkan dengan vaskes terdekat. Begitu ya. Jadi ya. tidak selalu dari comment center ya. Kami tidak. Berarti tidak hanya melayani wilayah kota ya, tapi seluruh iya. kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Nanti kami konekkan dengan semua puskesmas sudah terkonek dalam satu sistem. Jadi begitu dibutuhkan kami langsung bisa ada penugasan dan kami bisa tracking teman-teman juga yang bisa, terdekat iya. Oke, nah Bu Dwi, saya mau ke Pak, nggak boleh panggil Pak, tadi lupa, ke Mas Rohman ini ya. Nah, sebagai PSC nih Mas, berarti kan udah tahu nih teman-teman yang tergabung di sana gitu kan ya. Kalau boleh tahu ada berapa sih tenaga di comment center ini atau teman-teman dari Siaga PSC 119 ini? Kebetulan untuk saat ini di comment center kemarin ada 10 orang tenaga, ada 9 perawat dan 1 IT, di mana 9 orang ini merangkap sebagai penerima operator, driver ambulans juga sekaligus untuk menolong di lapangan. Kayak saya ya ini berarti all round, ya penyiarnya, ya operatornya gitu kan. Wah, keren-keren. Wow, terlatih tapi ya? Iya, sudah terlatih BCLS dan BTCLS, jadi untuk memberikan pertolongan kita sudah bisa menjamin. Intinya istilahnya semangat kami adalah menyelamatkan jiwa dan mengurangi fatalitas. Jadi harus profesional dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat. Jangan sampai kita memberikan pertolongan malah memperberat atau menambah cedera. Nggak datang bawa solusi tapi bawa solutif, selotip. Menangani masalah jangan dengan masalah ya. Oke, jadi ada 9 perawat terlatih dan 1 tenaga IT. Nah, teman-teman tadi banyak ya kegiatannya, jadi double ya tadi ya, operator, ya driver, ya penyelamat gitu. Nah, kalau boleh tahu sarana-sarana yang dimiliki comment center PSC 119 apa aja nih Mas? Di sini ada comment center sendiri yang berkantor di Dinas Kesehatan, yang dilengkapi dengan kita itu awalnya ada 1 ambulan gawat darurat untuk pelayanan, itu awalnya 2020 sebenarnya sudah mulai. Sampai berjalannya waktu, saya ini sudah ada 3 ambulan gadar. Jadi kita ada 3 yang besar-besar itu ya. Betul. Jadi kalau intinya 1 berangkat, seandainya masyarakat itu membutuhkan lagi, kita siap 1 lagi untuk berangkat lagi. Jadi terus masih ada cadangan 1 lagi. Betul, Di samping itu juga ada aplikasi untuk masyarakat yang disebut emergency button. Juga ada aplikasi untuk petugas. Jadi tidak hanya petugas PIC yang di Dinkes, juga ada petugas yang tersebar di 35 puskesmas. Seandainya ada masyarakat yang menghubungi kami, kita nanti terkonek dengan aplikasi di jejaring kita. Misalkan di daerah Murno, Sekar, Padangan membutuhkan, bukan kita yang berangkat akan tetapi kita menugaskan lokasi terdekat, menugaskan. Jadi seperti itu. Nah kalau boleh tahu tuh kan mobilnya 119 itu kan besar ya, gede gitu kan, dibanding ambulan yang lama-lama yang saya lihat dari kecil gitu kan, ini beda gitu. Kalau boleh tahu alat apa aja sih yang ada di dalamnya itu, kalau boleh tahu itu Mas Rohman? Itu sudah dilengkapi dengan alat-alat yang sudah dibutuhkan untuk memberikan pertolongan gawat darurat. Di sana ada pasien monitor, Digishock. Apa itu? Saya tidak tahu. Pasien monitor di situ kita nanti akan pasang ke tubuh pasien sehingga mendeteksi mulai dari tekanan darah dan lain sebagainya, sehingga mengetahui kondisi korban sampai dibawa ke lokasi
vaskes yang kita inginkan. Oke. Yang kayak di film-film itu nggak sih? Iya, kalau di film-film kita mengenalnya dengan 911. Nah, kalau di luar itu 911, hampir seperti itu konsepnya. Oke, jadi alat pertolongan pertamanya lengkap ya di mobil 119 di tiga-tiganya ya, yang begitu besar itu ya. Oke. Ya, muat berapa pasien kalau boleh tahu itu ya? Kalau idealnya saat ini tidak seperti zaman dulu ya, satu ambulan untuk beberapa orang. Sekarang sesuai SOP, satu ambulan itu satu orang. Makanya kadang kita dibilang masyarakat ini kadang ada yang gini menghubungi kita kan pasti nanya-nanya. Kita malah ditanya macam-macam. Fungsinya seperti ini. Kita nanya untuk apa? Sejauh mana berapa korban? Seandainya ada 2 atau 3 korban, kan maka kita akan mengirimkan 3 ambulan. Sekalian kan maksudnya. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita ke lokasi gitu, ternyata infonya tidak jelas. Jadi setiap masyarakat menghubungi kita akan gali informasi sejauh mana, ada berapa orang, lukanya bagaimana, kok tempat awalnya di mana, titik lokasi itu pastinya di mana, sehingga kita tentukan koordinat. Seandainya memberikan penugasan itu jelas. Jadi nanti petugas yang kita tugaskan itu tidak mencari tidak salah lokasi. Jadi tapi biasanya kalau budaya kita ada yang laka lantas itu udah pasti ramai kok lokasinya. Rame melihat memfoto. Banyak kan itu sekarang itu. Jadi kita harus merubah. Gak apa-apa lihat foto tapi tetap fungsikan ke masyarakatnya, yaitu adalah segera menghubungi pihak-pihak terkait gitu kan ya, dari kepolisian, dari kesehatan begitu. Minimal paling nggak kalau ada korbannya. Kepedulian gitu ya. Paling nggak kalau ada korban monggo menghubungi kami, itu artinya sangat memberikan pertolongan, istilahnya menyelamatkan nyawa intinya untuk saudara-saudara kita. Oke, siap. Nah, kalau seperti itu berarti kan banyaknya masyarakat kita yang memanfaatkan 119 ya, Mas Rohman, Bu Dwi ya. Nah, kalau boleh tahu nih layanan seperti apa aja sih yang diterima 119 gitu? Seperti apa? Cuma laka lantas saja atau bagaimana? Monggo ini Bu Dwi? Enggak Mbak, jadi kondisi kegawat daruratan yang dilayani PSC 119 ini selain kecelakaan lalu lintas ya, itu juga kondisi gawat darurat medis di rumah ya. Seperti mungkin ada kondisi tidak sadar, ada serangan jantung, kemudian berbagai trauma ya, ada yang terpeleset jatuh. Jadi kondisi-kondisi yang memang membutuhkan layanan gawat darurat kami siap membantu. Termasuk juga nanti kalau ada korban bencana kami juga terintegrasi dengan rekan-rekan dari BPBD, dari Damkar ya. Jadi kalau ada kondisi bencana biasanya kami juga langsung gabung. Jadi ada yang non sewo ya, kadang-kadang tadi seperti disampaikan Mas Roman, nanti kalau telepon misalnya minta bantuan kami pasti akan memverifikasi, tanya-tanya, itu pasti gini, oh ini udah bingung ditanya-tanya gitu. Tapi kondisi itu memang kami perlukan, apalagi misalnya kondisi di rumah ya, terus kemudian ada yang terpeleset katanya jatuh di kamar mandi, kami harus memastikan nih kondisi seperti apa sehingga kami bisa memberikan bantuan dengan tepat. Jadi telepon itu juga kami fungsikan untuk memberikan pendampingan saat proses ambulan itu menuju lokasi. Jadi dipastikan bahwa kondisi korban ini tidak semakin parah. Gitu kan. Jadi tidak cuma laka lantas ya, apa kecelakaan yang terjadi di dalam rumah atau di lingkungan atau di mana itu bisa juga menggunakan 119 begitu ya. Pokoknya kedaruratan begitu ya. Ya betul. Menambahkan tidak hanya itu saja, misalkan banyak kejadian ya yang di masyarakat itu kita kadang tidak, istilahnya misalkan panjenengan di rumah ada yang kena siram air panas, biasanya bingung harus ngapain, padahal di dalam pelayanan di dalam pertolongan kesehatan itu ada SOP-nya. Kalau kena air panas harus step-stepnya ini dulu, disiram air. Kalau masyarakat kan sekarang biasanya dikasih minyak, kasih odol, itu tambah memperparah. Kalau mereka panik harus apa, apa yang kita lakukan, mungkin bisa telepon ke 119. Dan nanti teman-teman akan memandu dari ini ya, akan memandu, harus dikasih ini sebelum nanti dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi tidak melulu harus didatangi ya, bisa kayak betul. Ini kalau begini harus apa gitu. Biar tidak salah langkah dalam memberikan pertolongan sementara. Kalau saya kemarin itu kesiram air panas masuk kamar mandi sih.
Saya siram air dingin. Nah, ya betul. Air mengalir. Ya betul lah, air Oh, mengalir. iya, Kalau mengalir. masyarakat yang awam-awam dulu itu kan dikasih Odol. nah, dikasih minyak, kasih oli, nah, kayak apa iya, aja. iya. Misalnya odol itu biasanya dingin tapi sifatnya nanti akan membakar. Jadi akan melepuh oke. setelahnya itu. Oh, itu dapat dari mana ya wangsitnya ya kasih odol? Biasanya turun temurun. gitu. Iya dari Mbae ya toh. Oke, nah Bu Dwi, kalau untuk layanan 119 ini kan seringkali masyarakat kita itu kadang-kadang itu agak worry ya mau menghubungi atau enggak, takutnya ini ntar kalau menghubungin yang menghubungin disuruh bayar atau gimana gitu ya. Itu kecemasan masyarakat biasa sih, normal, wajar. Nah mungkin bisa disampaikan di sini untuk layanan 119 ini ada biayanya nggak sih? Untuk layanan ini gratis tis. Tis. Ya, tanpa Nggak perlu sungkan berarti ya? Nggak perlu sungkan. Oke. 24 Karena jam kontak masyarakat saja, kita ini gratis, wong tis. Jawa ki sungkanan gitu Iya. loh kadang-kadang. Jadi Pakai woh ya. pakai woh. Oh bener ta ini gratis ta gitu kan. Betul, nanti Oke. jadi rujukan sampai di tempat rujukan ya. Nanti kalau di rumah Oke. sakit kan tentu layanan yang berbeda. Tapi karena kita juga nyambung, kita sudah UHC, kita Iya, betul. ada jaminan juga. Jadi dipastikan Bapak Ibu masyarakat Bojonegoro yang membutuhkan layanan monggo, jangan Ya. sungkan-sungkan kontak kami jika ada kondisi kedaruratan. Kemudian ini jadi ngaten, kalau misalnya kondisi itu memang membutuhkan rujukan, itu jadi kami fasilitasi dari mulai prarujukan sampai rujukannya ya. Rujukan ini bisa rujukan ke puskesmas, Iya. fasilitas terdekat, Iya. atau sampai rujukan ke rumah sakit. Oh Iya. wow ya, jadi dilayani tanpa dipungut biaya begitu kan ya. Pelayanan beserta pengangkutannya juga gratis. Pelayanan ya. diangkut seorang-orang. Iya. Iya nanti jangan-jangan harus khawatir ada biaya transportnya Iya. BBM-nya ada gratis Gratis ya, ya. ditanggung oleh pemerintah. Oleh pemerintah, pembiayaannya. jadi Ya. jangan sungkan-sungkan gitu kan ya. Nah, tapi ini juga menjadi satu PR nggak sih Bu, kalau ini kan layanan kegawat daruratan gitu kan ya. Pernah nggak terjadi kayak yang sudah-sudah, kalau kegawat daruratan itu kita kan nggak cuma punya 119 ya, ada damkar, ada apa namanya BPBD itu ya, rescue itu. Kadang-kadang suka dapet ini apa namanya fiktif, laporan fiktif. Nah, yang seperti itu bagaimana ini? Nah, ini perlu diperingatkan gitu kan ya. Pernah nggak ini ada yang seperti itu? Iya, apalagi awal-awal ya, kayaknya banyak yang coba-coba kan nomor gini. Jadi nomor kalau kita langsung tekan 119 ini terkonek langsung ke National Command Center di Oke. Jakarta. Ya. Jadi kami punya nomor lokal ya 081322777119. Oke. Ini yang lokal langsung supaya bypass terhubung dengan kita. Bukan berarti Oke, kalau tidak satu- tidak ke langsung- Jakarta dulu baru ke wilayah gitu kan maksudnya kan ada ya. delay ya, Iya. nanti ke Jakarta baru dikontakin ke Bojonegoro. kita. Nah, ini awal-awal begitu kita share, wah banyak banget ya iseng atau ini ya. Coba. Mungkin awalnya bener nggak ini nomornya ini bener nggak gitu. Kemudian berikutnya sudah mulai turun, ya ngeprank ya seono sih gitu satu Kita dua. menyebutnya sebagai prank call. Prank call. Awal-awal kita tinggi banget itu prank call, Oke. tapi kemudian sepertinya masyarakat juga sudah semakin aware Ya, sudah semakin paham kalau ini semakin kegawat paham gitu. daruratan Cuma ya. saking pahamnya itu jadi apa saja bisa ditanyain kita gitu. Oh, apa? Oh, Apa jadi- Bu? Jadi yang awalnya ini misalnya ada ular masuk rumah, teleponnya nggak ke BPBD nih, teleponnya gini, Mas ini ada ular masuk rumah ini. Oh salah. Iya, Oke. kayak gitu. Atau mungkin ada ular masuk rumah gigit orang terus diapakan nih yang digigit Nah, gitu kalau kali. gitu, itu ya, bisa kalau- masuk. Itu kalau bisa gitu ya. bisa, tapi ya kayak gitu. Terus kemudian kadang-kadang nanya poli rumah sakit ini buka enggak gitu. Oke, Akhirnya oke, kami oke. jadi siapkan semua data. Di ada call hubungan. centernya kesehatan gitu Iya, ya. jadi Oke, siap. lama-lama memang saking ini ya tadi semakin aware itu hanya pokoknya butuh tanya aja. Oke. Kalau dulu vaksin ya rame-ramenya vaksin itu Tanya gimana lokasi vaksin. Sekarang DB banyak kasus DB ya kami terima pengaduan ya terima pertanyaan termasuk nanti termasuk poli ini bukanya jam berapa ya Mas? Oke. Iya. Beda lembaga ya. Iya. Mau nggak? Kan kami selalu komit Tetap untuk memberikan layanan terbaik. layani ya. Oke, Iya. siap-siap. Wah, luar biasa nih. Jadi Ada- kalau mau gimana Ada Mas? yang menarik lagi yang kemarin ini Oh, terakhir. yang baru ini, hangat-hangat Kemarin, kuku ini ya. itu
untuk menghubungi kami karena tidak bisa menghubungi salah satu staf yang ada di Fasyankes. Nah, Gimana menghubungi 119 karena tidak bisa menghubungi salah satu staf yang ada di Fasyankes, fasilitas kesehatan, yang istilahnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Oke, lalu karena masalah pribadi. Itu. Akhirnya menghubungi 119. Alasannya kenapa? Yang saya tahu itu nomornya 119. lagi ngecek ayang. Enggak, akhirnya mau minta dihubungkan dengan kantornya. Dengan kantornya. Iya, kantornya itu mana? Saya Oke, mau oke. menghubungi mana enggak tahu Bojonegoro. Kelihatannya itu luar wilayah Bojonegoro. Akhirnya oke. yang dihubungi 119 kok yang hubungi kami. Karena tahunnya itu nomornya 119. Oke, luar biasa. Berarti sukses loh termasuk ini. Terkenal loh Bapak Ibu ya. Sangat loh bisa betul-betul ada di hati masyarakat gitu. Karena mungkin yang lalu-lalu tanya sana loh dijawab. Akhirnya getuk tular yang lain. Tanya aja 119 gitu. Harapannya tetap sebagai fungsinya ya, betul. untuk penanganan kegawat daruratan. Iya. Jadi untuk nomor yang bypass langsung di Kabupaten Bojonegoro tadi ya di 0813 2277 119. Ini bisa bisa dicatat ini Bapak ini Ibu di bisa rumah ya. WhatsApp ya, bisa call, kan kita ini lagi kalau WhatsApp ini lagi tren-trennya ya. Iya. Semua Nggak kayaknya- punyanya kuota, nggak punya pulsa. betul, betul. Jadi, Punyanya kuota, nggak punya pulsa. Jadi ini nomor ini sudah memiliki aplikasi WhatsApp ya, Bu Dwi ya. Oke. Jadi bisa ditelepon juga menggunakan WhatsApp telepon begitu WhatsApp, ya. kita gunakannya paling sekarang kayaknya pengguna paling banyak ya. Jadi ini bisa memudahkan masyarakat untuk kontak kami. Iya. Gitu. Dan khususnya Indonesia sih paling banyak WhatsApp. bener. Dan memang banyak kontaknya ya lewat WhatsApp. Banyak lewat WA. Daripada aplikasi ya. Ya karena mungkin Kalau aplikasi harus download ya. ya harus download. Oke. Mungkin ini ya untuk mungkin kalangan-kalangan tertentu. Iya, mungkin Tapi yang sering mobilitas tinggi mungkin ya yang pakai Kalau- aplikasi itu ya. ya. Aplikasi kan Gen Z gitu ya. Iya, Gen Z. betul. Kalau yang yang lama itu oke. Lama ya, Bu ya. Iya. Tapi kan kalau Dewasa, kalau yang dewasa lanjut sih. Itu baru pakai WhatsApp ya. WhatsApp. Oke, siap. Cuma kalau siap. WhatsApp kan kita nggak bisa tracking. Iya, itu kalau saya nggak Gen Z juga sukanya yang tracking kayak Ben kayak ada laporan tuh kayak ayo nih sampai mana, ayo kesini dong sini gitu. Oke. Nah, keunggulannya sendiri Bu, ini untuk layanan ini kita tahu layanan kesehatan tuh sebenarnya kan tersebar dan banyak di mana-mana gitu kan ya. Nah, ini 2021 ya, sejak Covid sebenarnya, tapi 2021 baru di launching gitu kan ya 119. Nah, keunggulannya sendiri deh Bu yang bisa disampaikan ke Mitra Astia nih sebenarnya apa saja gitu. Silakan. Jadi kalau memang semua vaskes kita itu sudah buka ya layanan IGD gawat darurat itu juga 24 jam di semua wilayah ya. Tetapi beberapa kali memang ada kendala ya, kadang ada kendala komunikasi dan lain-lain ya. Kalau terus kemudian PSC ini kita launching memang dengan harapan mempermudah akses. Selain itu kan gini Pak, kalau staf kami misalnya lagi stay di IGD, kemudian ada panggilan, sementara di IGD pasien itu gak mungkin meninggalkan pos ya mereka gitu. Jadi kita butuh layanan yang mobile. Jadi salah satu keunggulannya dari PSC 119 ini memang layanan mobilenya ini. Jadi bisa di call dari mana saja, kapan saja untuk bisa mendapatkan layanan. Yes. Kami bisa mudah diakses, mudah dikontak, layanan 24 jam 7 Pasti hari. diangkat. Pasti diangkat. Oke. Terus kemudian kami pastikan juga tim kami terlatih, tadi sudah disampaikan Mas Roman ya. Kita punya tim yang sudah terlatih, kami update Solid ya. solid. Kemudian kami juga punya dokter konsulen, jadi kami langsung connect dengan dokter konsulen kami. Ada Oke. beberapa orang termasuk dengan di rumah sakit. Kemudian juga kita langsung terkonek dengan rujukan. Jadi kalau dulu ada keluhan nanti gimana harus nggak rujuk ada. dulu nanti Nggak baru ada. bisa Ya, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Sekarang aman. sudah Pokoknya enggak ya. dipastikan nanti bisa dapat layanan yang sesuai dengan SOP ya. Iya, Dan jadi- tadi satu lagi pasti gratis. Oh iya. Gratis ya, tidak dipungut biaya. Tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel. Ini juga titip nggih ke masyarakat kalau Oh misalnya iya, gimana Bu Dwi? misalnya mendapatkan layanan kami juga jangan apa ya,
Gimana? membiasakan memberi kemudian nanya berapa nih Mas gitu nggih. Oh. Tapi kami pastikan tim kami sudah kami pastikan juga tidak ada pungutan apapun. Ya. Bonusnya udah banyak. Banyak pasti Allah yang memberi bonus. Ya amin, pahalanya udah banyak ya. Jadi mungkin itu juga jangan dilakukan gitu kan ya, karena memang sudah ada pemberitahuan secara gratis gitu. Nah ngomongin soal kalau ditelepon pasti diangkat, kalau dihubungi pasti diterima. Sejauh ini sudah ada berapa panggilan yang diterima 119? Berapa nih? Ya. PSC 119. Dari awal beroperasi sejak di launching pada tahun 2021 kita menerima 498 panggilan. Dan waktu itu kebanyakan masih dalam uji coba COVID, ya? Enggak, COVID. COVID. Oh iya. Jadi dari layanan banyak terfokus ke COVID 2020, 2021, kemudian 2022 sudah mulai bergeser karena sudah mulai agak aktivitas itu ya. Sekitar 867 panggilan. Wow. Yang sudah bergerak. Dan tahun 2023 ini meningkat menjadi 1.384. Oke, kok semakin tahun semakin meningkat? Kenapa? Karena kita tahu pembangunan Bojonegoro ini semakin meningkat ya, mulai akses jalan makin lebar. Dengan jalan yang makin lebar semakin tinggi aktivitas masyarakat dengan berkendara, sehingga angka kecelakaan juga resikonya juga semakin meningkat. Semakin bagus jalan resikonya pasti semakin tinggi juga. Semakin tinggi juga. Prediksinya tahun ini, Pak? Bukan ada prediksi kayak apa aja. Kalau panggilan sih meningkat enggak masalah, yang penting jangan sampai angka. Oh ya. Jadi yang penting terselamatkan ya. Terselamatkan. Oke, mungkin betul, bisa betul. Panggilan dengan konsultasi silakan. Oh iya kan panggilan nggak selalu ya, ambulan datang ya. Oke. Tapi bisa jadi memang panggilan ini naik karena masyarakat semakin aware Iya, tadi. betul. Semakin ya, populer sangat nih. peduli Semakin, ya. ya. Terkenal Iya, ya. Mas Roman dan tim semakin terkenal gitu. Oke, siap ya. Tadi kan semakin tahun ini semakin meningkat panggilannya. Nah, apakah ini pelayanannya juga kalau tadi 1.384 selama 2023 berarti per hari berapa itu ya? Satu tahun 360. Satu hari 2 sampai 3 panggilan ya. Kebanyakan apa itu Mas Rohman panggilan dalam sehari 2 sampai 3 itu? Apa setiap hari ada laka lantas begitu? Iya, kadang kecelakaan lalu lintas, kadang Lebih juga sering. ada kegawat daruratan medis, misalnya ada orang pingsan di rumah atau di tempat kerja. Tempat belanja. Iya. Ya banyak, kemarin malah ada yang ada nggak cerita unik nih, rame-ramenya ada pembukaan mie apa itu di mie gacuan itu ada yang dia? Ramai ada yang semaput akhirnya menghubungi kami. Wow. Nah, akhirnya kita datang ke lokasi. Oke, just tip aja lah kalau rame gitu. Semangat kita akan memberikan layanan sebaik-baiknya dan free, tidak dipungut biaya. Jadi kalau penanganan itu misalnya kayak ada terjadi antrian atau pembludakan massa gitu ya, terus ada yang pingsan, apa sih yang dilakukan pertama sama teman-teman PSC 119? Tentu kita tetap memperhatikan prosedur penanganannya sesuai dengan SOP yang ada di kami. Mungkin kita juga mengecek kesadarannya. Gimana ngeceknya? Dicubit? Ya, itu ada teknik-teknisnya. Ya makanya kita ini mulai bergerak untuk pemberdayaan masyarakat, Mbak. Oh iya. Jadi kita coba kalau ada melatih. saya mau dong. Ya kita diajak. melatih. Iya, kita kemarin apa sudah itu melatih. Pertama. Iya. Yang disebut BHD. Apa tadi? Bantuan hidup dasar. Seandainya kita menemukan orang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kita ini coba untuk memberdayakan masyarakat. Kemarin sudah melatih beberapa dari lintas sektor maupun masyarakat. Dan ini mungkin insya Allah tahun ini akan berlanjut kita ada beberapa sasaran. Saya daftar nomor 1. sehingga kalau mereka menghubungi kami. Kalau ada kasus ini kita bisa mandu, jadi kan harus lakukan ini. Kalau sudah mengurangi terlatih, resiko ya. Jadi sebelum kita datang ke lokasi sudah ada pertolongan yang diberikan. Sedikit dong Mas Rohman, dasar itu apa? Pertolongan dasar. Misalnya kasusnya pingsan. Teman saya di kantor tiba-tiba pingsan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini kan harus praktek juga ini. Ada apa-apa, ada kamera itu kamera. Misalnya apa? Butuh ruang seperti apa? Paling enggak kalau ada pertolongan kasus kecelakaan, kasus hal-hal orang pingsan, paling enggak amankan lokasi dulu. Amankan lokasi, aman penolong juga aman penderita.
Jangan kita menolong di tempat yang istilahnya pingsannya di dekat jalan raya. Jangan kita tolong di situ. Kita amankan dulu sehingga tidak bukan istilahnya tidak malah menolong bisa menambah korban lagi. Nah, yang karena ditolong, banyak yang nonton tuh ya. Enggak, yang ditolong ini mungkin malah intinya amankan lokasi, aman penolong sehingga aman berita. Terus cek apa? Setelah itu baru cek nadinya itu teraba. susah tuh. Nah, Saya aja ada nadi tekniknya sendiri. itu, makanya kita nanti Atau ada dilihat pelatihan. aja kali ya dadanya kembang kempis enggak Ya, gitu. biasanya kalau itu cek nadinya itu di leher. Oh, di leher Kalau bukan di tes, tangan. enggak. Kalau di tangan itu masih istilahnya agak jauh. Intinya oke. paling dekat dengan jantung itu di leher. Nah, Sebelah di mana? otak. Leher mana? Sebelah mana Nah, nih? ini kita ambil Pembuluh darah. Uci-uci itu bukan itu? Sebelahnya Oh, ditarik lagi ke kanan. Nah, itu ada detak yang sangat keras deh. Itu teraba enggak? Seandainya tidak teraba, napas tidak teraba, kita lakukan pijat jantung. Oke. Itu ada tekniknya berapa kali pijat jantung sampai nanti penolong datang ke lokasi baru diambil alih oleh penolong. Iya. Pijat jantung ya, jangan Seandainya salah lokasi. dipijat jantung lah itu. Makanya kita butuh ada teknisnya, Nah, ada oke, pelatihannya. oke. Kalau salah lokasi malah bahaya. Iya, enggak, napas lagi malah berhenti nanti Makanya nafasnya. kita menghimbau kayak teman-teman ini biasanya ini Apa? istilahnya anak-anak sekarang itu kalau sekarang itu pakai jaket kan terbalik. Oh, saya itu. Jaket kan dibalik. Khawatirnya kalau Ya, kita aku deh. jagain ya, kalau ada kecelakaan jatuh. Kalau penolongnya profesional kan tahu, kalau masyarakat tidak tahu kan bingung. Lah, ini dadanya di depan atau helmnya ke belakang. Nah, ini kepalanya mundur lah, jadi kan Wah, kena nih aku. Aku pakai jaketnya kembali. jaganya itu. Kalau kepalanya mundur, ini dadanya menghadap ke atas, tapi Oke, kepalanya kok menghadap ke belakang. Lah, ini. Oh, Kalau iya. masyarakat itu akhirnya diuntir, oh ternyata pakai. Oh, iya. Termasuk ini ya, apa sarung tangan yang nempel itu juga ternyata bahaya ya. Ya, sangat resiko sekali. Oke, tololet ya. Oke, termasuk sarung tangan yang nempel itu bahaya ya untuk pengendara ya. Kalau ada jatuh atau apa itu susah terlepas dari kendaraannya. Ya, termasuk jaket kebalik kena deh saya. Makanya kita nanti Oke. berupaya untuk itu istilahnya melatih pemberdayaan masyarakat, di mana nanti kalau ada orang pingsan dan di mana kalau ada kecelakaan pakai helm itu ada teknik melepas helm. Nah, jadi tidak hanya asal tarik. Kalau Waduh, asal tarik pakai jedok. Ya kalau cederanya di leher itu ada cedera di iya, leher, iya. resiko malah akhirnya memperparah, bukannya membantu, akhirnya menambah kecacatan seumur hidup. Kalau bisa tahu tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan ini pesertanya dari mana? Kemarin Dari desa atau dari lintas bagaimana? sektor, kemudian ada dari desa, pemuda ya. ya dari Oh, pemuda. oke. Karang Taruna Desa, ya. Karang Oke. Taruna, organisasi pemuda. Nanti kita harapan Mahasiswa begitu ya? kita memang belum ini ya, maksudnya karena keterbatasan juga tenaga kita ya pasti kita akan lakukan bertahap, tapi harapan kita kan semakin banyak yang aware, semakin banyak yang punya paham, skill dasar. betul, jadi bisa membantu saat ada kondisi darurat itu bisa memberikan pertolongan pertama. Tadi yang pasti satu supaya tidak menambah ya kondisinya lebih parah. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, biasanya kami pastikan kalau yang telepon jangan dipindahkan dulu karena kita nggak pernah tahu cedera apa ya. Tadi kayak Mas Ron bilang kalau ternyata pas leher ini ya yang Kalau cedera, sampai nggak sadarkan diri ya. terus kelihatan gitu ya, diangkat ternyata terus ada ngotot bukain helmnya, maksudnya baik iya gitu. Tapi belum tentu kan itu kondisi Iya. itu membuat kondisi lebih baik Ya. justru bisa sebaliknya. Nah dengan latihan bantuan dasar ini kita harapan kita kan semakin banyak masyarakat yang tahu. Jadi nanti dari kondisi-kondisi yang itu bisa kita cegah, termasuk pijat jantung. Oh iya. Karena sekarang kaderisasi untuk penyelamat jiwa masyarakat. Oh siap. Ada nggak sih kalau boleh tahu yang laporan itu aja? Oh bapak kok di jalan mulu ya, ketemu kecelakaan terus gitu? Ada nggak? Ada yang berkali gitu, maksudnya 2-3 kali mungkin dengan orang yang sama gitu misalnya. Karena lebih aware ke kami, biasanya mereka itu punya grup. Ada kecelakaan di sini, lah akhirnya menginfokan ke kami. Nah, otomatis kita rumahnya di wilayah lokasi rawan laka gitu ya. Tapi memang Stasiun itu kan karena rawan laka. masyarakat kan ada yang malu-malu, ada yang takut-takut lah Ya, menghubungi. itu. Khawatir
Nanti kok dibilang gimana apa ya. gitu ya. Kalau mereka sudah terbiasa pastinya Langsung istilahnya cepat. Ya langsung mereka cepat. ya biasanya mereka tadi ya bilang sudah Pernah. familiar ya. Sudah ini jadi wes kenal lah. Lebih luas. Di Ya. samping itu mereka pasti menyimpan nomor kita. Oke. Nah, Dan juga udah tahu apa yang harus dilaporin nggak Iya, sih kayak betul. tadi kondisi di lapangan gitu ya Mas ya Roman ya. Iya, betul. Dan mereka udah yakin gitu loh kalau telepon ini pasti akan segera direspon, akan segera Iya, mendapatkan iya. layanan gitu ya. BTW saya sendiri juga belum simpan. Iya, saya Coba tadi mau tanya simpan gitu, dulu. udah simpen belum? Kalau Jangan sewaktu-waktu kemana di mana dan kemana kalau ada sesuatu terkait dengan kegawat daruratan misalnya ada Oke. kecelakaan, ada korban apa. Mungkin kan kalau bisa masyarakat kita tuh sewaktu-waktu. lebih ini loh takut tersangkut paut. Nah, Nah, Iya. sebenarnya tapi sejauh ini kalau dari PSI 119 sendiri kan bisa ditinggal ya kalau pakai aplikasi tekan Iya, bottom iya. atau setelah laporan kita mau meneruskan perjalanan Perjalanan. juga tidak Iya. apa-apa ya. Oke, tapi sejauh ini pernah nggak ada yang dimintain pertanggungjawaban kayak atas laporannya gitu? Ada nggak Mas Roman? Mungkin ya, ini kan contoh-contoh trial and error di lapangan kalau gitu. sejauh ini untuk kami tidak ada. Nggak ada ya. Mungkin kalau dari Laka Lantas, mungkin dari pihak terkait, mungkin Kayak jadi saksi, saksi. Tapi gitu-gitu. kan saksi kan tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, Mungkin tuh, sepengetahuan bayangan masyarakat tuh mereka, suka-suka iya. ini. Kayak taunya Halunya aja tuh ceritanya kejauhan gitu. aja, iya. Kemarin kita juga itu pertanyaan waktu kita pernah Gimana? kumpul-kumpul dengan teman-teman dari aparat dan masyarakat. Ada yang nanyakan seperti itu. Takutnya kalau ini disangkut kemana-mana dan Ya. mereka menjawab kita jamin tidak. Mungkin sekedar tanya-tanya kasusnya gimana. Kalau kita gimana? diam, intinya kalau kita diam otomatis kita istilahnya tidak memberikan sesuatu yang kita ketahui, nanti pasti istilahnya gimana ya? Tidak membantu ya, karena ada istilahnya, hal yang bisa dibantu dengan informasi yang Iya, didapat dari betul. sebagai saksi mata kejadian begitu kan ya. Oke. khawatirnya nanti tidak sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita ini. tahu menginfokan, termasuk ada solusi-solusi yang harus Ya kalau tidak dicari. sebagaimana mestinya tugas Pak Polisi lah itu ya, Nah. kita bagian nyelamatin aja deh. Kalau kita bagian tenaga kesehatan. Iya, oke. Nah, kita break dulu, nanti kita kembali lagi ini Bu Dwi dan Mas Rohman yang mau bertanya boleh nanti bisa di YouTube channel kita atau di streamingnya official Instagram Dinas Kesehatan. Oke, saking banyaknya yang diajak talkshow ya. Dinas Kesehatan official ya Instagram. Jadi silahkan nanti bisa bergabung bertanya atau mengikuti aja boleh. Yang ketinggalan bisa diulang dari awal juga. Karena ini sepertinya perlu kita catat bersama termasuk nomor ya tadi yang khusus untuk Kabupaten Bojonegoro. Jangan kemana-mana Mitra Setia, kita akan kembali setelah yang satu ini. Cicak di dinding, diam-diam menggigit. Eits, stop. Aku kan nyamuk bukan cicak. Hei, kenalin. Aku adalah nyamuk Aedes aegypti. Aku adalah nyamuk dengu yang sangat berbahaya. Hahaha, sombong amat. Di Indonesia, aku bersama kedua saudaraku yaitu Aedes albopictus dan Aedes scutellaris. Saat musim penghujan seperti ini, aku biasanya berkembang biak sangat cepat. Pokoknya sat-sat buat-buat gitulah ya. Eits, tapi jangan khawatir. Aku kasih tahu nih ya, cara buat mencegah supaya aku nggak menggigit kalian semua. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia. Rahasia loh ya. Yang perlu kalian lakukan, pelihara ikan pemakan jentik nyamuk, terus gunakan produk anti nyamuk, pasang kawat kasa di jendela dan ventilasi. Bersihkan lingkungan sekitar rumah, berikan larvasida saat menguras air, dan menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Tapi aku tetap tidak takut karena banyak dari kalian yang sering melupakannya. Kalau mau nggak aku gigit, ingat 3M ya. Menguras, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Udah dulu ya, Supin bye. Polio Kabupaten Bojonegoro. Kalian tahu nggak sih kalau polio itu adalah penyakit berbahaya serta dapat menyebabkan kelumpuhan dan cacat seumur hidup? Polio ditularkan melalui makanan atau minuman yang tercemar virus polio dari kotoran penderita polio. Gejala polio adalah lumpuh yang terjadi secara mendadak dan bersifat lemas atau layu pada anak usia di bawah 15 tahun. Polio dapat dicegah dengan imunisasi polio. Ayo dukung pelaksanaan Supin Polio di Kabupaten Bojonegoro. Untuk anak usia 0 hingga 7 tahun 11 bulan
wajib mendapatkan tetes polio tambahan yang dilaksanakan serentak dalam 2 putaran. Putaran pertama dilaksanakan tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 dan putaran kedua tanggal 19 sampai 25 Februari 2024. Pastikan anak Anda mendapatkan 2 tetes vaksin polio sebanyak 2 kali di tahun 2024 ini. Ajak anak Anda ke pos terdekat untuk mendapatkan tetes polio. Mari bersama sukseskan pelaksanaan Supin Polio di Kabupaten Bojonegoro, karena polio tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah imunisasi. Dipancarluaskan dari lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, FM 95,8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Malowopati, mencerahkan dan memberdayakan. Wati, katanya kamu bulan depan mau menikah ya? Bener toh, sampean sudah siap berkeluarga? Iya Bu, saya mau nikah saja. Begini Wati, kamu kan masih 17 tahun. Menikah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Syarat minimal usia menikah bagi wanita dan pria adalah 19 tahun. Bahkan menurut BKKBN, usia ideal menikah bagi wanita adalah 21 tahun dan pria 25 tahun. Karena organ reproduksi wanita sudah siap untuk dibuahi dan siap untuk hamil. Jadi, saran ibu, menikahlah di usia yang telah ditentukan oleh pemerintah agar anak kamu kelak menjadi anak yang tumbuh sehat dan normal, juga terbebas dari resiko stunting. Ternyata dampaknya kok seperti itu ya Bu. Saya kok jadi takut, apalagi calon suami saya sekarang masih belum bekerja Bu. Nah, itu nanti juga jadi masalah kalian dalam berumah tangga, karena faktor ekonomi juga sangat berpengaruh pada proses pendidikan anak-anak kamu nanti. Lebih baik kamu pikir lagi ya, niat kamu untuk menikah di usia muda. Ingat, pernikahan dengan usia yang terlalu muda bisa memicu kelahiran anak berisiko stunting. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi, rendahnya terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Pernikahan dengan usia muda tentu saja dapat menimbulkan kehamilan beresiko. Di antaranya, organ reproduksi yang belum siap untuk dibuahi dan siap hamil, berat bayi lahir rendah, tensi tinggi, perdarahan, kebutuhan gizi bayi yang tidak tercukupi secara maksimal, serta kurangnya pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Menikahlah di usia matang agar sejahtera di masa mendatang. Ingat, stop perkawinan usia muda, stop stunting. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bojonegoro. Dipancarluaskan dari lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, FM 95,8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Malowopati, mencerahkan dan memberdayakan. Jalan AKBP M. Oke Mitra Setia, tadi kita lanjut kembali ya, masih bersama Bu Dwi dan Mas Rohman dari teman-teman 119 Siaga Bro PSC.
di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Tadi udah banyak banget yang disampaikan ya Bu ya, mulai apa sih itu PSC, terus layanan apa saja yang dilakukan atau diterima gitu kan ya. Kasus-kasus di lapangan yang unik-unik juga udah diceritain tadi sama Mas Rohman. Nah, mungkin kembali deh ke mekanismenya ini sekali lagi bisa disampaikan ke masyarakat kita, seperti apa sih gambaran umum mekanisme penanganan kegawat daruratan medis sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, monggo ini Bu Dwi atau Mas Rohman ini ya? Monggo. Oke. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat nih, yang tadi bisa menghubungi ke nomor kami ya 0811 322 77119 atau lewat emergency button, tekan aja 3 detik ya. Oke. Jadi nanti langsung terkonek. 3 detik 1 2 3 gitu ya. Kok segitunya langsung. Ya, nanti. Oke. Jadi kalau by call atau by WhatsApp kan memang langsung connect diterima oleh tim kami. Nanti kami langsung bisa respon ya. Kami langsung verifikasi kebenarannya, memastikan nanti jangan-jangan prank call kayak gitu. Terus kami juga memastikan kalau misalnya ini kecelakaan, kami pastikan dulu dong kondisinya seperti apa. Minimal berapa korbannya. Jadi supaya armada yang kami mobilisasi itu pas sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Atau kondisinya seperti apa, sudah ada gambaran. Nah, kalau misalnya ada gambaran kondisi dan itu perlu dipandu, pasti kami pandu dari command center ya. Nah, kemudian kami akan memberikan ini ya, kalau melihat lokasi, jadi kami sudah mapping, kami punya monitor ada di mana. Nanti kita akan sudah by system juga akan termapping vaskes paling dekat gitu ya, yang siaga. Jadi teman-teman ini kalau di Dinkes kami punya monitor yang memastikan ambulans yang ready, mereka siaga. Jadi nanti ijo itu gitu. Ini berarti mereka ready untuk kalau dibutuhkan gitu. Nanti kami akan penugasan untuk mencari lokasi dengan vaskes yang terdekat. Kemudian nanti korban diberikan pertolongan. Nah, kalau melalui aplikasi itu kami memberikan penugasan, nanti tim yang di lapangan juga akan memberikan respon balik ya. Jadi kami bisa pantau perkembangannya, kondisi ini juga by system. Data ini yang by system ini juga akan kami kirimkan ke rumah sakit rujukan, karena dari sistem juga akan muncul nih. Ya, ini mestinya kalau kondisi ini harus dirujuk ke rumah sakit ini ya. Tentu terdekat dan melihat fasilitas ya. Setelah teman-teman nginput kondisi kan akan terbaca nih, oh ini butuh ini nanti akan by system juga akan muncul rumah sakit terdekat ini akan termapping di mana. Nah, data itu akan kami kirimkan ke rumah sakit. Jadi saat nanti pasien sampai di IGD rumah sakit, data itu sudah ada di rumah sakit sehingga tim IGD juga sudah siap. Tahu apa yang harus dilakukan ya. Gitu ya. Pengennya pokoknya tadi seperti Mas Rohman bilang ya, kita pengen kayak 911 gitu ya. Sedang berproses ke sana ya. Siap. Kalau kayak itu lebih keren filmingnya pakai ini bottom itu tadi. Iya. Emergency button. Emergency button. Iya. Mungkin agak beda ya, kalau emergency button itu begitu ditekan tidak terkonek dengan kita, memang harus menunggu ya, karena kami yang akan call balik kan untuk memastikan. Betul. Nah, kalau kan karena sudah terregistrasi, kami sudah tahu nih siapa yang melaporkan. Iya, dan ada NIK-nya ya. Iya, ada NIK-nya dan nanti di layar akan muncul ini ada di area mana. Jadi kita sudah bisa tracking lebih ini ya, kayak gitu. Kayak FBI gitu ya. Enggak, aku enggak kita enggak tracking orangnya loh Mbak, lihat jangan khawatir. Minimal kita tahu kondisi ini terjadi. Nanti orangnya merasa diikuti. Enggak. Kita hanya memastikan area ini supaya nanti kami bisa cepat pengiriman. Karena kalau sudah selesai pelaporan juga sudah selesai terkonek dari sistemnya. Iyalah, ya. Enggak, kami juga enggak simpen lah. Ya ngapain juga. Enggak, tapi ini enggak titip juga nanti kalau emergency button tuh kadang mereka bilang, ini kalau habis ini kok nggak di kontak-kontak ya, benar nggak? Karena kan kami butuh ini, kalau ini ya ditekan di situ bunyi nih di dinas kesehatan teman-teman. Bunyinya gimana bunyinya? Kok wiu? Iyalah bunyinya. Wiu. Oke. Jadi teman-teman gini, pasti ada panggilan nih. Oke, siap. Jadi langsung di tracking. Iya, tracking. Iya. Oke. Jadi aplikasi emergency button Bojonegoro ini bisa di-download di Play Store. Ya. App Store? Belum. Play Store aja. Ya, masih Android ya. Sementara. Berarti aku pernah nggak sih download? Enggak berarti. Intinya kita nggak pernah, Bu. Maaf. Malah nggak pernah. Jahat banget aku.
Oke, jadi Mas, gimana nih tutorialnya ini untuk mendaftar aplikasi emergency Baton Bojonegoro ini ya, di Play Store? Ya, download di Play Store. Nanti kita isi nama pengguna, kita cek buat password. Kamera sebelah sini kalau mau diliatin. Ya. Ya. Ya, ini sudah ada. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa buka IG dari PSC 119. Apa Instagramnya? Ya, Instagramnya ini ada Siagabro _PSC 119 _Bojonegoro. Wow, Facebook juga ada ya, Facebook Siagabro juga ada, PSC Siagabro, Kabupaten Bojonegoro. Ya. YouTube juga ada nih. Juga ada PSC 119 Bojonegoro. Wow. Kita semua mengisi terkait layanan PSC 119. Luar biasa. Selain ya. layanan juga kita ada flyer terkait misalkan penanganan gigit ular harus seperti ini Yeah. kena luka bakar harus ini kita tayangkan di situ. Mungkin masyarakat yang membutuhkan info-info terkait itu sebagai intinya sebagai apa ya? Sebagai panduan seandainya ya kita jaga nih ya, seandainya tidak hanya kita, mungkin keluarga kita seperti ini, kita harus tahu apa yang pertama kita harus lakukan sehingga nanti kedepannya tidak memperparah. Oke, nah mungkin kalau yang dibutuhkan buat mendaftar aplikasi ini nomor KTP ya, email, nomor telepon, nama pengguna, password. Nah ini basic aplikasi jadi. Ya ini fungsinya apa? Nanti akan terekod yang punya EB ini si A. Seandainya mereka sering prank call, intinya sering menggunakan main-main, kita bisa blok. Ya, jadi kalau pakai EB kita bisa blok. Oh ternyata orang ini sekali, 2 kali, 3 kali cuma main-main, kita bisa blok. Jadi tidak bisa menggunakan akun itu lagi. Iya, karena istilahnya main-main. Nah, maka harapannya ini tidak dibuat untuk main-main. Seandainya yang butuh kita bisa. Kalau nama pengguna ini teman-teman yang di sistem nih terdaftar banyak yang nama asli atau nama biasanya nama panggilan. Kepo aja ini kepo. Kalau nama nomor telepon kan nggak bisa dimanipulasi kalau nomor telepon kan tetap. Iya karena ini ya nanti ada kodenya yang verifikasi. Iya nanti akan dihubungi, muncul nomor ini, yang dihubungi adalah nomor yang mencet EB. Nah, kalau menggunakan nomor yang lain nanti dihubungi yang lain kan nggak nyambung juga. Iya. Makanya kalau daftar pakai nomor yang lain, nanti kalau mereka butuh dihubungi nomor lain karena yang dihubungi adalah nomor yang daftar di situ. Karena ini mereka yang muda-muda itu Mas Rohman biasanya suka nomornya sama ininya beda gitu kan ya, nomor WhatsApp namanya ini. Ya. Oke, Gen Z kalau mau dipercaya orang jangan pernah ganti nomor. Nomornya pancet dari kecil sampai gede itu udah 100% orangnya bisa dipercaya dan gak punya masalah. Bentar, ini curhatan juga. Iya, kayak saya ya. Dari punya handphone sampai sekarang gak pernah ganti nomor. Saya juga gak pernah ganti, Mbak. Wah, kita sama berarti Mas Rohman. Cuma punya dua. Itu juga curhat. Istrinya dengerin enggak ini? Enggak tahu kalau ini buat paketan, biasanya kalau lupa ngisi paket akhirnya kan hangus, akhirnya ganti lagi. Oke, siap. Gantinya bukan karena apa-apa, karena hangus, masa aktifnya sudah habis. Karena yang sering dipakai adalah nomor yang satunya itu yang real. Lagi-lagi gara-gara pulsa ya. Oke, terakhir ini mungkin harapannya apa ini Mas Rohman, mungkin apa kendala di lapangan dan harapannya ini untuk masyarakat kita yang ini sebelum ke Bu Dwi? Ya, harapannya pertama dulu kita sampaikan dulu terima kasih dulu ke teman-teman dari intinya tidak hanya Command Center 119 yang bekerja dalam pelayanan ini, juga jejaring kita teman-teman dari puskesmas wilayah dari timur, barat, selatan, utara, intinya dari wilayah Murno, Sekar dan sampai Padangan, Magomoyo dan lainnya yang 35 puskesmas mensupport kita. Karena kita itu jangkauannya cuma ada di wilayah kota, tapi kalau sudah di daerah-daerah yang jauh kita tentunya kita merepoti teman-teman yang ada di wilayah itu, dan kita berterima kasih karena teman-teman juga mensupport. Kita berikan panggilan, mereka langsung merespon untuk datang ke lokasi. Meskipun ya pernah kita juga datang ke lokasi, ternyata orangnya itu tidak sabaran. Karena jangkauannya kan agak lumayan. Jauh. Ya, jauh. Kita menghubungi terdekat, kebetulan yang terdekat itu ada proses merujuk. Otomatis kita harus cari tempat yang lain yang terdekatnya lagi. Nah, itu kan butuh proses. Teman-teman teman masyarakat tuh kadang ada yang istilahnya gupuh-gupuh. Nah, itu panik. Nah, itunya ada yang ambulan mobil lewat minta tolong dibawa ke
rumah sakit misalnya dievakuasi. Jadi sia-sia kita datang ke lokasi ternyata sudah tidak jadi masalah. Yang penting kita datang ke lokasi itu intinya pasiennya selamat daripada kita datang ke lokasi tapi pasiennya parah. Mending seperti itu. Tidak apa-apa. Yang penting pasiennya selamat seperti itu. Jadi kita pernah juga datang ke lokasi tapi sudah dievakuasi oleh biasanya itu masyarakatnya yang tergesa-gesa biasanya. Jadi kita harapannya jangan panik, teman-teman kita akan memandu sampai bantuan datang. Seandainya diangkat atau didorong oleh orang yang tidak profesional, khawatirnya akan memperparah. Kalau ada yang patah tulang, bukannya tambah. Intinya tidak memperparah itu lebih bagus. Kalau salah ngangkat otomatis akan menambah cedera lagi. Yang seharusnya patah tulang tertutup akhirnya bisa menjadi terbuka. Karena pengangkatannya yang salah. Makanya dari itu kita harapannya masyarakat juga proaktif untuk istilahnya pemberdayaan untuk penolongan kegawat daruratan sehingga kalau ada kasus kedaruratan minimal mereka tahu basicnya apa saja yang harus kita lakukan. Kalau tidak istilahnya tidak punya basic, mendingan kita langsung hubungi 119. Siap. 119-nya paling enggak nomor tadi ya 0811 322 77119. Karena kalau kita pencetnya 119 saja terhubung memang, tapi terhubungnya dengan layanan yang di pusat NCC. Misal kalau tambah 0353 119 enggak ya? Enggak bisa ya? Langsung sini gitu. Nah, itu ada prosesnya juga nanti dengan punya wilayah komunikasi. Nah, itu biasanya ada istilahnya ada hal-hal yang harus diperhitungkan juga. Oke, siap. Oke. Cukup Mas Rohman? Sementara itu. Oke, nah lanjut ini ke Bu Dwi Bu, harapannya terakhir Bu untuk kita semua ini untuk layanan PSC 119 Siaga Bro. Ya. Sama ya, saya pengen mengapresiasi dulu untuk teman-teman tim PSC Kabupaten, tim PSC Puskesmas dan seluruh rumah sakit jejaring yang selama ini juga sudah bekerja sama dengan baik. Juga apresiasi dan terima kasih pada stakeholder jejaring dengan Lantas, BPBD, Damkar, Dishub ya. Jadi selama ini kalau ada kejadian kita sudah punya jejaring khusus untuk antisipasi. Kemudian untuk masyarakat monggo memanfaatkan layanan PSC 119 dengan bijak. Dengan bijak, dengan cerdas. Saya nggak boleh cerdas ya, bijak. Harapan kami, jadi harapan kami layanan ini memang betul-betul bisa memberikan peningkatan akses terhadap layanan gawat darurat bagi masyarakat Bojonegoro. Mohon dimanfaatkan dengan bijak dan dipastikan tadi kami akan memberikan layanan terbaik sesuai dengan SOP dan dipastikan gratis. Tapi tadi ngomong-ngomong saya jadi inget ya, karena apa itu? Butuh pakai data ya untuk kontak dia. Yang mana Bu? Pakai data, karena pakai WA nanti butuh pakai data. Kuota. Masyarakat kita punya kuota, nggak punyanya pulsa. Jadi pastikan punya ya. Nanti protes. Nah ini kan kalau mau kontak harus pakai data nih. Gitu. Tenang, punya semuanya. Terus harapan kami ke depan juga tadi kami berharap masyarakat semakin aware ya, minimal belajar tentang bagaimana sih pertolongan pertama untuk penanganan awal untuk kondisi-kondisi yang mungkin masih bisa dihandle. Kalau misalnya ada kondisi darurat, kontak kami, nanti kami akan pandu melalui telepon sambil kami kirim bantuan ke lokasi. Thank you. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Mas Rohman, luar biasa ini sudah mencerahkan Mitra Setia Maupati terberdayakan untuk nyatet nomornya atau download aplikasinya ya, biar kalau ada kegawatan daruratan apapun tinggal klik telepon atau tinggal pencet 3 detik 123. Harus hitung ya 123. Oke, terima kasih Bu. Habis ini tugas kembali. Yes. Ya, tugas negara kembali. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pada tim Promkes. Wow, luar biasa, jangan dilupakan ya. Oke, terima kasih Mas Rohman, Bu Dwi untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk Mitra Asia yang sudah bergabung sama kita. Yang ketinggalan atau baru stay tune mungkin bisa dicek ulang di YouTube channel kita ataupun di Instagramnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat dan sampai jumpa. Party.
Dari Jalan AKBP M Suroko 11, inilah Malwopati Bojonegoro FM. Dipancarluaskan dari lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik